Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, guys, di channel Trader FX. Oke, kita akan sharing kembali mengenai goal ya. Ini kita akan bahas bagaimana kira-kira ya gerakan goal ini untuk seminggu ke depan ya. Mulai tanggal besok ini tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 6 ya, 7 sampai 12 atau 11 ya, sampai 11 ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuka goal di time frame weekly. Nah, ini kan weekly sudah close ya. Di time frame weekly kita sudah temukan candlenya merah seperti ini, ya, candle terakhirnya close dan ini inside bar. Nah, inside bar. Jadi terkadang gini, bisa jadi nanti harganya itu akan langsung terbang, langsung naik ke atas, atau bisa juga memang sweep ini dulu low-nya ini, baru kemudian terbang. Jadi memang ya namanya gerakan harga kalau nggak ke atas ke bawah, tapi ya perlu kita cermati bahwa kalau kita lihat di time frame weekly ini masih kuat bullish, guys, ya kan, masih kuat bullish dan memang trennya ini lagi kenceng naik. Terlihat candlenya ini sangat strong. Meskipun sebenarnya dimulai dari 3 candle ini memang ada apa namanya pelemahan, tapi yang jelas ini masih kuat naik karena belum ada tanda-tanda penurunan di candle weekly. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara menganalisanya? Jadi gini kalau saya. Pertama ini saya masih kemungkinan masih condong buy. Masih condong buy. Dengan di sini saya melihat adanya hidden demand. Nah, candle ini sudah nyentuh hidden demand ini, ya kan? Oke, di bawahnya ada breakaway gap, ya kan? Ini breakaway. Ini adalah breakaway gap. Biasanya memang secara teori enggak langsung di rebalance kalau breakaway gap. Ya, kemungkinan besar memang akan tertahan di hidden demand ini aja. Kemudian apa namanya, langsung naik gitu ya, bisa jadi seperti itu, oke. Tapi ya enggak tahu juga pastinya nanti gimana, tapi kita sebagai trader ya mau nggak mau tugas kita yang menganalisa kalau kita mau mendapatkan sebuah peluang. Oke, dari time frame weekly ini saya menemukan di sini harga tertahan oleh hidden demand, ya ini saya hapus saja, tertahan oleh hidden demand ini sehingga harga tidak bisa melanjutkan penurunan dan ini adalah inside bar. Jadi saya akan marking kurang lebih seperti ini. Jadi kalau nanti ada gerakan yang sweep previous weekly high, kita bisa mencari peluang sell dengan target scalping. Kalau kita dapati dulu dia sweep ini previous weekly high, kita bisa cari peluang buy dan saya sebenarnya lebih condong nanti buy-nya itu nunggu ini di sweep. Sweep ini terjadi di harapan saya terjadi di hidden demand ini. Ini sweep bukan break lah. Kalau nanti ternyata bisa masuk ke sini ya beda lagi. Nanti kita akan lihat reaksinya lagi. Ini di weekly. Jadi dari weekly ini untuk sementara biasnya adalah uptrend. Jadi saya akan mencari peluang buy melihat skenario weekly ini. Kalau toh nanti sell itu adalah scalping. Dengan catatan kita harus tunggu sweep ini dulu. Ini di sweep ada gerakan di H4 lah ya karena ini weekly ada apa namanya konfirmasi dia turun gitu. Jadi itu ya di time frame weekly kita temukan bahwa biasnya masih uptrend, masih kuat up gitu. Nah, sekarang kita akan mengkonfirmasi, namanya kita trader, kalau kita menunggu hanya polanya di weekly tentu sangat lama.
Karena weekly itu kan jaraknya jauh, ya kan. Jadi kalau kita hanya berfokus di weekly, tentu saja kita harus menjadi trader apa namanya ya, swing trader. Jadi sangat lama. Kalau kita tipe-tipenya intraday, apalagi scalping, ya nggak akan apa namanya, sabar menunggu gitu. Oke, untuk weekly saya rasa cukup seperti itu info dari weekly yang saya tangkap. Kemudian bagaimana informasi yang diberikan oleh candle daily, kita akan coba cari. Nah, oke, di candle daily kita akan apa namanya, lihat dulu skemanya secara ini ya, keseluruhan di sini. Nah, gini, saya melihat di candle, daily ini, 3 candle terakhir ini, kok saya melihat dia tuh seperti ini ya, dia ditahan oleh engulfing sell ini untuk naik lebih jauh dan ditahan oleh engulfing buy ini untuk turun lebih jauh. Artinya 3 candle terakhir ini dia sideways di antara kedua engulfing ini, iya nggak? Iya kan? Nah, artinya kalau ini jebol, berarti dia akan turun, kalau ini jebol berarti akan lanjut naik. Artinya juga gini, kalau pengen lebih aman, ya tunggu 2 zona ini dijebol, baru kita mencari peluang, ngikut tren gitu. Itu dari, skema 3 candle terakhir ini, oke. Nah, kalau kita lebih detail lagi, lebih detail lagi, dari atas ini yang kemarin saya bilang, ini di-sweep oleh candle ini. Artinya akan ada gerakan turun setidaknya ngambil ini. Tapi pada kenyataannya candle berikutnya justru malah break atas dan close-nya memang berada di atas. Namun kemudian harga didorong dan berhasil mengambil low-nya ini hingga masuk dan merangsek menghabiskan imbalance daily ini. Nah, oke. Nah, tapi perlu apa namanya, dicatat bahwa turunnya ini tanpa mengambil bahan bakar. Jadi, meskipun ada 2 candle kenceng turun ke bawah, ya kan, sampai menghabiskan imbalance di daily ini sifatnya hanya pullback. Ya kan, sesuatu ya, apa namanya, kalau kita berkendara menggunakan kendaraan tanpa adanya bahan bakar yang penuh, tanpa ada pengambilan pembelian bahan bakar di sini, tentu jarak tempuhnya nggak akan terlalu jauh gitu. Oke, dari sini pullback. Apakah pullback ini sudah berakhir? Ya kan, apakah pullback ini sudah berakhir? Nah, ada nggak kemungkinan pullback ini akan membuat skema apa namanya, ABC? Apa itu? Nah, gini, bisa jadi kita harus mewaspadai bahwa pullback ini nanti akan turun kayak gini, kemudian balik lagi naik dan turun lagi. Ini kan ABC ya, kayak gini. A, B, C, baru boom ke atas. Nah, itu kalau 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 kita biasanya, di teorinya Elliott Wave kan gitu ya, apa namanya, kita ada impulsif ya kan, nah nanti korektifnya kan ABC, impulsifnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, ABC baru lanjut lagi. Bisa jadi seperti itu. Nah, ya ini perlu kita cermati juga ya kan. Nah, oke. Nah, itu hanya sekedar pandangan secara garis besarnya. Nah, terus secara secara ini apa namanya, detailnya di candle terakhir ini kan outset bar ya. Jadi liquidity di atasnya ini sudah diambil, di bawah juga sudah diambil. Jadi dari skema 2 candle ini sudah nggak ada target lagi gitu. Candle ini kalau saya bilang bingung mau naik, apa yang diambil taruhlah yang terdekat loh ya, yang terdekat. Ini turun juga sudah ambil ini, ambil ya kan. Nah, akhirnya apa? Ya, perlu kita lebih hati-hati lagi. Memang di atas ini kita masih punya ini liquidity, ini juga dan ini juga. Nah, karena ini trennya naik. Kalau saya berpikir seharusnya kalau dia mau naik, liquidity di bawah ini harusnya dihabisi dulu dong, ya kan? Harusnya dihabisi dulu.
Itu pikiran saya. Meskipun memang nggak selalu seperti itu. Nah, rasionalnya gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi, ya, gitu, kalau kita mau ikut buy seharusnya nih liquidity ini habisi dulu. Sekaligus pola ABC-nya ini sudah clear, gitu. Jadi, harusnya ini paling enggak harus ada turun dulu ngambil liquidity ini, iya kan? Kemudian lanjut naik, gitu. Ini pandangan saya di daily. Jadi secara daily ini saya nggak menemukan untuk posisi saat ini saya nggak menemukan apa-apa dalam artian, "Oh besok Senin, Selasa langsung buy." Nggak tahu saya masih. Kecuali kalau nanti hari Senin dia turun jelek sampai sweep ini, oke berarti Selasanya saya akan, ambil cari buy. Atau mungkin hanya ngambil ini aja, hari Jumat ini low-nya. Berarti hanya tertahan di sini ada rejection block, efek dari ini, ya kan, efek dari, apa namanya tadi, hidden demand di, apa namanya, weekly, bisa jadi ya. Nah, perlu, konfirmasi yang cukup kuat nanti menurut saya. Karena saya lebih yakin, lebih seneng kalau ini diambil, baru kemudian naik, gitu. Itu secara daily. Jadi untuk secara daily apakah sell? Malah kalau secara daily ini untuk sell saya, apa ya, nggak ada pandangan sama sekali. Saya masih condong untuk buy, cuman syaratnya itu tadi, harus ngambil liquidity lagi, apalagi sini diambil, itu lebih mantap menurut saya, gitu. Oke, sekarang kita lihat di time frame H4. Di time frame H4 info yang diberikan apa? Oke. Oke, kalau di H4 kita bisa repen, zona-zonanya. Saya melihat di sini ada supply, ini ada bearish engulfing yang mampu menahan harga 1, 2, 3, 4 ya di sini. 1, 2, 3, 4 sampai 4 kali menahan harga. Oke. Nah, yang ini kita bisa repen ke sini. Ini kita punya extreme order block di bawah ini. Nah, ini 1, 2, 3 disentuh 3 kali. Jadi semua sudah berkali-kali disentuh, sekali jebol bisa langsung bablas. Nah, gitu. Dijebol itu ya kalau saya ya close bodinya itu mampu keluar gitu ya. Nah, ini apa namanya, key levelnya tetap di sini. Ini key levelnya di hidden, apa namanya, hidden demand weekly tadi. Nah, jadi kalau di H4 kalau kita perhatikan sebenarnya di sini support terbaru yang dibentuk ini sudah di-break. Berarti feeling saya harusnya nih ada gerakan lagi turun masih. Ini di-break meskipun pada akhirnya balik lagi ini. Nah, apakah nanti kalau balik ke sini kita bisa buy? Bagaimana ya? Apakah bisa? Jadi apakah kira-kira hanya cukup gerakan turun ini mengambil liquidity ini aja, yang ini, low ini? Apakah cukup ngambil ini, berarti bermainnya di zona ini, apakah cukup seperti itu? Atau nanti justru malah turun ke sini? Nah itu, ini masih membingungkan ya. Apa ini sudah cukup seperti itu untuk melanjutkan kenaikannya lebih jauh, sehingga kita bisa entry buy ketika dia pullback lagi ke sini, ke sejajar ini, kita gunakan ini sebagai bahu kirinya, kemudian turun langsung naik. Apakah seperti itu? Nah, kalau mau seperti itu, kalau saya sih ya scalping aja, nanti targetnya di zona ini, oke. Nah, kita akan lihat nanti konfirmasinya di time frame yang lebih kalau di H4, kalau misalkan kita mau buy mungkin ya di sini, atau tunggu juga nge-sweep ini lagi. Nah, ini kita butuh konfirmasi di time frame yang lebih rendah. Kita lihat dulu di H1 ya. Di H1 itu, di H1 sini ada, oke, di H1 ini informasi yang diberikan itu gini, guys. Ini, oke, fair value gap ini kan habis ya, tertahan oleh order block ini, oke.
tertahan oleh order block, habis. Ini artinya memang penahan untuk lanjut naik itu sudah lemah sih ya, sudah lemah, sudah lemah. Cuman sayangnya itu gini, sayangnya itu dia nggak membuat fair value gap buy, nggak ada fair value gap buy. Jadi, bagi saya ini masih lemah kalau kita mau buy. Di sini ada, apa namanya ini, berpeluang menjadi bullish ataupun bearish dominant break. Jadi intinya ini berpeluang jadi dominant break. Nah, sementara yang ini, yang candle ini juga dominant break, harusnya berpeluang ya. Cuman kalau kita perhatikan, candle besar ini kan high-nya ini sudah di sweep. Kalau ada sweep seperti ini biasanya dia akan mengambil target ke sini. Nah, jadi kalau kita mau buy di sini sepertinya akan sangat rawan menurut saya loh ya. Jadi lebih baik biarkan dia turun sampai ngambil ini low-nya ini, syukur-syukur dia akan sampai ke zona ini lagi, sekalian nge-sweep ini gitu. Kalau saya tetap gitu sih plan-nya, kalau mau buy ya, kalau mau buy. Jadi kalau dia nanti turun jebret sampai sweep sini, kita lihat konfirmasinya, membuat fair value gap sell dulu sampai kemudian dibalas fair value gap buy, artinya membuat subten. Nah, itu baru lebih mantep kalau saya loh ya. Jadi kalau saya melihat ini jujur saya masih ragu untuk buy. Ya mungkin memang ini kuat ya mau naik, tapi karena secara teori, apa namanya, secara SOP yang saya punya, ya kan, ini belum memenuhi karena apa, nggak ada per value gap buy gitu. Jadi ini menurut saya masih kurang gitu. Nah, kalau di M15 bagaimana? Di M15. Oke, di M15. Dan. Ini pullback. Saya hapus aja mengganggu. Di M15 low paling low ini. Ini ada pullback. Jadi ini change of character, ambil ya. Kalau di M15 memang ini sudah ada change of character bisa naik. Cuman ingat, ingat kalau menurut saya dia masih mempunyai pertahanan di sini. Oke, ini adalah fair value gap. Nah, oke, fair value gap sebelah kirinya juga ada fair value gap. Jadi ini inversion baru diambil belum sampai separuhnya ini. Nah, kalau ini nanti dijebol kayak gini nih. Kalau mungkin ya, kalau misal ya ini naik kayak ini, mampu close di atas ini dan ada fair value gap ya ke sini ya mungkin ya. Ini kita punya nih. Oh, ini zona ini kayak gini. Nah, tapi ini syaratnya kalau saya ya harus naik dulu, naik dulu. Jadi ini dimatikan. Nih sudah mampu close di atasnya, terus dia pullback lagi ke bawah. Nah, mungkin ini mampu menahan. Tapi yang perlu diingat di sini ada liquidity kan masih. Kalau terlihat jelas nih. Oke, terlihat jelas. Nih ada equal low di sini. Nah, kita tinggal lihat apakah equal low ini SMT atau bukan. Nah, itu aja. Kalau ini SMT ya kita lihat saja ya di perak. Kita lihat di perak apakah SMT. Oh enggak ya. Nah, ini mana enggak ada ya. Hmm, hmm, hmm. Jam berapa sih? Jam 15. Low yang ini jam 13.30. Bentar. Jam 15, 12 berarti sama ini. Oke, kalau sama
back ini ya SMT cuman sama ini nih saya anggap masih equal low. Artinya gini, kalau kalau saya harus ini, kalau saya nanti ya misalkan mau buy di sini, maka di sini naik, ini terjadi di zona Eropa ya, kill zone, oke, di zona kill zone kemudian membuat apa namanya, konfirmasi ini M15 di M1 lah ya, harus ada change of character ke atas, ya gitu. Jadi ya karena ini rawan, kalau nanti ini ternyata dihabisi ya lumayan jauh, bahaya. Oke, itu scalping lah, targetnya kemana? Tetaplah ke ini dulu. Nih, jadi kira-kira ini kalau misalkan mau diambil gitu kira-kira, apakah ini masih risk reward-nya itu oke? 1/7 ini, kalau mentok ke sini, ya ini 1/7. Nah, kalau seperti ini targetnya kan ke sini nih ya, kalau saya loh ya. Kalau targetnya kita ke sini, nah tunggu nanti masuk ke sini di zona, kill zone ya, London atau bahkan mungkin bisa juga di New York ya, eee, itu untuk memperkecil ya resiko, kita cari dulu konfirmasi di sini. Jadi nanti nggak sampai ke sini. Artinya kalau konfirmasi yang dibentuk sudah deal, ternyata di-break kan, peluangnya ini kan juga di-break kan, gitu. Nah nanti kalau ternyata di ini di-sweep aja dan balik lagi naik, ya kita cari peluang lagi, gitu aja. Oke, itu untuk, pandangan saya ya di gold. Nah kalau apakah bisa sell? Sell. Nah, kalau sell, ya ini nggak mampu close ini, guys, nggak mampu close ini. Nah, kalau sell bedanya gitu. Jadi ini hanya masuk sweep gitu ya, masuk ke sini, bermain di sini lama gitu ya. Nah, kita kita cari dulu lah di A4 di level atasnya mana. Oke oke, bentar. Oke, di H4 kita punya ini ya, order block di sini, ini. Ini order block-nya. Nah, ini, kita balik lagi ke M15 sekarang. Nah, oke, di M15. Nah, gini. Ini ya, ini order block kita ya. Oke, ini. Terus ini saya hapus saja biar nggak sumpek. Oke. Nah, oke, jelas sekarang. Jadi, nah, di sini ada tumpukan PD array. Di M15 kita punya fair value gap, di H4 ini adalah order block. Artinya, saya mengharapkan tidak ada candle yang mampu close lebih dari separuh fair value gap M15 ini, sweep mengambil order block ini, kemudian cari apa namanya, ada konfirmasi sell gitu. Nah, kita bisa nargetkan sell. Nah, targetnya kemana sellnya? Ya ke sini aja, ke equal low ini. Oke, gitu sih kalau pandangan saya. Cuman ini masih tricky sih, karena ya, apa ya, masih sideways kalau menurut saya ini benar-benar susah. Kalau enggak, apa, benar-benar, eee, nanti, apa ya, gini gini, saya tuh kenapa kemarin saya tuh buy di sini, alasannya itu apa, alasannya ya sudah saya bahas sih kemarin. Intinya itu gini, ketika ada sweep seperti ini ya kan, ada, external liquidity seperti ini, nah itu. Jadi di sini nanti biarkan meskipun kita bermain di M15, kita tunggu ada proses pengambilan liquidity, ya kan. Mungkin dia nanti akan membuat high, kemudian turun, membuat high lagi. Lah, eksternal ya dalam internal, maksud secara apa namanya, perspektif M15 tetap harus menunggu seperti itu sih kalau saya. Jadi gini, dia naik kan, M15 ini naik, masuk ke sini nih, lebih bagus kan ini kita punya key level di A4, ya kan, kemudian turun. Nah, di sweep, sweep ini terjadi di zona kill zone gitu maksud saya. Nah, kemudian change of character atau MSS,
kemudian balik lagi. Lah kita sell di sini gini, ya gitu aja, kita tinggal sabar-sabaran aja nunggu, sabar, kita beradu sabar sama market gitu. Oke gitu ya. Karena kemungkinan besar Senin ini ya masih cuman main di sini. Nah, kecuali kalau nanti kita sudah clear gitu ya, break gitu ya, baik atas atau bawah rasanya lebih enak ya. Atau ya saya mengharapkan itu malah sweep tadi loh, sweep bawah yang, eee, tadi ya, di low ini di-sweep itu lebih mantap menurut saya. Jadi skenario kenceng ke atasnya itu lebih dapat gitu. Oke, saya rasa cukup ya, itu aja dulu, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.